Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Trisakti Ardika dari PMB 257051012, kuliah pengantar robotik. Baik, di sini saya akan mengajarkan kuis 3, yaitu navigasi robot. Next, selanjutnya ada pengertian navigasi robot. Untuk definisi intinya itu robot bergerak otomatis dari titik A ke B. Ini sangat fundamental ya dalam proses navigasi robot. Proses ini tidak sekedar bergerak, tapi juga melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan agar bisa sampai tujuan. Misalnya, kalau manusia kan jalan ke dapur, dia tahu arah dan menghindari rintangan. Begitu pula dengan robot, harus bisa melakukan hal yang sama tanpa dikendalikan manual. Yang selanjutnya ada aspek kuncinya. Ada 3 komponen yang penting dalam navigasi robot, yaitu persepsi lingkungan. Robot membaca situasi sekitar dengan sensor, misalnya kamera dan lidar. Yang kedua, perencanaan jalur, menentukan jalur terbaik menuju tujuan. Yang ketiga, pengendalian gerak, memastikan robot mengikuti jalur tersebut dengan akurat. Ibarat manusia, seperti melihat jalan persepsi, memilih rute tercepat perencanaan, dan melangkah dengan hati-hati. Itu pengendalian. Yang selanjutnya ada tujuan utama, mencapai target dengan efisien dan aman, merupakan prioritas utama. Tujuan utamanya adalah ya ini, mencapai target dengan efisien dan aman. Ini penting sih untuk eh, robot di industri kendaraan otonom atau robot pencari korban. Contohnya, misal robot mengantar barang di gudang harus bisa cepat dan tidak menabrak pekerja atau orang. Untuk komponen utama navigasinya ada lokalisasi, yaitu menentukan posisi robot di lingkungan, seperti GPS internal pada robot. Yang kedua, pemetaan atau mapping, yaitu dengan membangun representasi lingkungan. Robot menciptakan peta digital, perencanaan jalur atau path planning. Untuk mencari jalur optimal eh, untuk pergerakan robot. Robot menemukan rute terbaik. Ini merupakan komponen utama navigasi pada robot. Next, di selanjutnya ada metode navigasi. Yang pertama ada dead reckoning, yaitu perhitungan posisi berdasarkan pergerakan, meliputi di sini ada kelebihannya yaitu sederhana, untuk kekurangannya akumulasi error. Yang selanjutnya ada SLAM, membangun peta sambil menentukan posisi. Untuk kelebihannya akurat, untuk kekurangannya lebih kompleks. Yang metode terakhir itu GPS based, menggunakan sinyal GPS untuk navigasi. Untuk kelebihannya itu dia global, untuk kekurangannya indoor, akurasi terbatas. Nah, berikut sensor yang digunakan. Yang pertama ada sensor IMU, yaitu fungsinya untuk mengukur akselerasi dan kecepatan sudut, penting untuk orientasi. Yang selanjutnya ada sensor lidar, fungsinya untuk mendeteksi jarak dan pemetaan 3D, menciptakan gambar lingkungan. Yang selanjutnya ada kamera. Kamera ini untuk visualisasi dan pengenalan objek, memberikan penglihatan pada robot. Yang selanjutnya ada GPS. GPS itu fungsinya untuk menyediakan posisi global ideal untuk navigasi di luar ruangan. Nah, di sini ada contoh aplikasi navigasi. Yang pertama ada robot pembersih. Contoh yang paling sering kita
ini seperti robot vacuum cleaner. Robot ini menggunakan sensor jarak dan pemetaan ruangan untuk menyapu atau mengepel secara otomatis. Bahkan bisa kembali charging dock sendiri. Yang kedua ada mobil otonom. Mobil otonom seperti Tesla atau Waymo menggunakan sistem navigasi berbasis kamera, radar, dan lidar untuk membaca lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk membawa penumpang ke tujuan tanpa pengemudi manusia. Untuk yang contoh ketiga itu ada drone. Drone banyak digunakan dalam pemantauan lahan, inspeksi industri, dan pengiriman barang. Dan bahkan banyak ya di bidang militer yang sudah menggunakan teknologi drone ini. Mereka bisa terbang secara otonom menggunakan GPS, sensor orientasi untuk bernavigasi. Bahkan di beberapa negara drone ini bisa membawa sebuah bom dan bisa untuk porak-porandakan musuh lawan dengan menjatuhkan bomnya dari atas drone itu. Yang terakhir ada robot gudang. Di dunia industri seperti Amazon dan Alibaba, robot gudang digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis. Mereka bekerja dengan sistem navigasi berbasis jalur line following atau peta virtual di dalam gudang. Selanjutnya ada tantangan navigasi robot. Meski teknologi navigasi robot terus berkembang, ada sejumlah tantangan teknis yang masih harus diatasi agar robot bisa bergerak secara mandiri dengan aman dan efisien. Yang pertama adalah lingkungan dinamis. Robot harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Misalnya manusia yang lewat pintu terbuka atau tertutup atau benda yang berpindah tempat. Ini menuntut robot untuk memiliki sistem persepsi dan pengambilan keputusan secara real time. Bayangkan misalnya robot pembersih yang sedang bekerja, tiba-tiba ada kursi yang digeser ke tengah ruangan. Nah, otomatis kan robot harus secara cepat atau real time menyesuaikan jalur yang tidak menabrak. Yang kedua, oklusi sensor. Sensor seperti kamera atau lidar bisa saja gagal mendeteksi objek karena terhalang oleh benda lain. Contohnya pencahayaan buruk atau bentuk objek yang sulit terdeteksi. Ini dikenal dengan istilah occlusion atau sensor blind spot. Misalnya ada benda kecil di balik kotak besar, kamera mungkin tidak bisa melihatnya, dan robot bisa menabraknya jika hanya mengandalkan sensor visual. Yang ketiga itu perencanaan jalur. Merancang jalur pergerakan yang paling efisien atau cepat adalah masalah optimisasi yang kompleks. Robot harus menghitung banyak kemungkinan jalur sambil mempertimbangkan rintangan, batasan energi, dan waktu. Ini contohnya seperti GPS di HP kita ya. Robot harus memilih jalur paling cepat, tapi harus menghindari rintangan. Kalau tidak optimal, bisa menghabiskan baterai lebih banyak, bahkan bisa sampai tersesat. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Bidang krusial navigasi robot adalah inti robotika. Ini penting untuk otonomi. Jadi tanpa navigasi robot, robot ini tidak akan berjalan secara maksimal. Untuk integrasi komponennya membutuhkan lokalisasi, pemetaan, perencanaan jalur, semua saling terhubung. Jadi untuk semuanya itu saling terintegrasi untuk keberjalanan uh, robot ini. Perkembangan berlanjut. Sensor dan metode navigasi terus berkembang di masa depan secara. Jadi semakin maju teknologi, mungkin semua pekerjaan akan tergantikan oleh robot
seperti halnya di negara Cina yang sudah menerapkan semua, bukan semua sih, mungkin beberapa seperti admin hotel dan pelayanan antar makanan sudah menggunakan teknologi robot. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.